Syirik, dosa besar yang paling besar. Tauhid adalah perintah Allah yang paling besar. Sebaliknya syirik, kemusyrikan, adalah larangan Allah yang paling besar. Barang siapa mengenal keagungan tauhid dan mengetahui bahaya kemusyrikan dengan sebenarnya, maka dia akan berusaha mewujudkan tauhid pada dirinya dan menjauhi kemusyrikan sejauh-jauhnya. Bahkan dia juga khawatir dan takut terhadap kemusyrikan, jangan sampai terjerumus ke dalamnya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Karena banyak orang mengetahui syirik itu dilarang agama, bahkan merupakan dosa yang paling besar, namun karena tidak memahaminya, maka dia terjerumus di dalamnya dengan tanpa menyadari. Oleh karena itu sangat penting kita mengetahuinya untuk meninggalkannya. Karena bahaya syirik yang sangat besar sehingga dalam berbagai kesempatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengingatkan kepada para sahabat. Antara lain dalam hadits sebagai berikut. Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari bapaknya radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perhatikanlah, wahai para sahabat, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa-dosa yang paling besar? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya 3 kali. Kemudian para sahabat mengatakan, tentu, wahai Rasulullah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua. Sebelumnya beliau bersandar, lalu beliau duduk dan bersabda, perhatikanlah. Dan perkataan palsu, perkataan dusta, beliau selalu mengulanginya sampai kami berkata, seandainya beliau berhenti. HR Al-Bukhari dan Muslim. Allah Ta'ala memberitakan bahwa Dia tidak akan mengampuni dosa syirik. Hal ini jika pelakunya tidak bertaubat. Dia berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik, itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. An-Nisa 4:48. Allah Ta'ala juga memberitakan bahwa amal orang-orang musyrik sia-sia, tidak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Dia berfirman, tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia amal mereka, dan mereka itu kekal di dalam neraka. At-Taubah 9:17. Demikian juga orang-orang musyrik akan kekal di dalam neraka. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih Putra Maryam, padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Rabbku dan Rabbmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Al-Maidah 5:72. Setelah mengetahui bahaya syirik yang begitu dahsyat, maka kita wajib mengetahui tentang syirik ini agar selamat darinya. Syirik adalah lawan dari tauhid. Syirik dalam bahasa Arabnya adalah syirk, artinya sekutu, atau isyak, artinya menjadikan sekutu. Adapun secara istilah syara, ta'rif, pengertian, syirik yang disebutkan ulama bermacam-macam, namun tidak bertentangan, bahkan saling melengkapi. Di antara ta'rif yang mencakup dan lengkap adalah yang dijelaskan oleh Syekh Dr. Ibrahim bin Muhammad Al-Buraikan. Beliau menjelaskan, syirik memiliki 2 makna. Pertama, makna umum, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang termasuk kekhususan-kekhususan Allah yang Maha Suci. Yang dimaksudkan dengan menyamakan di sini adalah semata-mata persekutuan, sama saja apakah Allah dianggap persis menyerupai selainnya pada perkara itu atau Allah lebih dari selainnya pada perkara itu. Berdasarkan makna ini, maka syirik ada 3 macam, sebagai berikut. 1. Syirik di dalam rububiyah, yaitu menyamakan Allah dengan selainnya, di dalam perkara-perkara yang termasuk kekhususan-kekhususan rububiyah, memiliki dan mengatur alam, atau menisbatkan rububiyah kepada selain Allah,
seperti menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, dan mematikan. Secara urf, kebiasaan istilah ulama, syirik ini dinamakan tamsil, menyerupakan, atau ta'til, meniadakan. 2. Syirik di dalam uluhiyah, yaitu menyamakan Allah dengan selainnya, di dalam perkara-perkara yang termasuk kehususan-kehususan uluhiyah, atau menisbatkan uluhiyah, hak diibadahi, kepada selain Allah, seperti meniatkan, sholat, puasa, menyembelih, berkurban, nadzar, dan semacamnya, untuk selain Allah. Inilah yang dikenal dengan syirik, jika disebutkan secara umum. 3. Syirik di dalam asma, was sifat, yaitu menyamakan antara Allah dengan makhluk di dalam perkara-perkara dari kehususan-kehususan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Secara urf, kebiasaan istilah ulama, syirik ini dinamakan tamsil, menyerupakan. Kedua, makna khusus, yaitu menjadikan selain Allah sebagai ma'bud, yang diibadahi, mutha, yang ditaati, bersama Allah. Inilah yang segera difahami dari istilah syirik jika disebutkan secara umum di dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan perkataan salaf, orang-orang zaman dahulu yang syolih. Sehingga barang siapa menjadikan ilah, sesuatu yang diibadahi, dia mengibadahinya atau mentaatainya dari selain Allah, maka dia adalah orang musyrik, menurut bahasa wahyu dan riwayat. Lihat Al-Madhalid Dirasah Al-Aqidah Al-Islamiyah, ala Madzhab Ahli Sunnah wal Jamaah, HLM 125-126. Di dalam kitab Mukarrar Tauhid Lisyaf Ate Salits Al-Ali fil Ma'ahid Al-Islamiyah, Juz 3, HLM 10 disebutkan, syirik, kemusyrikan, adalah menjadikan sekutu atau tandingan bagi Allah Ta'ala di dalam rububiyah, perbuatannya, uluhiyah, haknya untuk ditaati secara mutlak dengan penuh kecintaan dan pengagungan, dan asma, wasifat, nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang sempurna. Dan yang umum, terjadinya kemusyrikan adalah di dalam uluhiyah, yaitu seseorang berdoa kepada Allah dan kepada selainnya, atau mempersembahkan sesuatu dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah, seperti penyembelihan binatang, nadzar, rasa takut, berharap, dan kecintaan. Dilihat dari besarnya dosa, syirik terbagi dua, yaitu akbar, besar, dan asgar, kecil. Syirik akbar menggugurkan seluruh amal dan menyebabkan kekal di dalam neraka. Contoh syirik akbar seperti syirik doa, yaitu berdoa kepada orang yang telah mati, patung, pohon, batu, atau lainnya. Contoh lainnya adalah syirik ketaatan, yaitu mentaati selain Allah di dalam maksiat, yaitu menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Syirik asgar tidak menggugurkan seluruh amal, tetapi juga berbahaya. Di antara contohnya adalah riya, ucapan, Masya Allah wa syi'a, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki, bersumpah dengan menyebut selain nama, sifat, Allah, dan lainnya. Dilihat dari kaitannya, syirik terbagi tiga, yaitu syirik dalam hal rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan asma, wa sifat. Penjelasan sebagaimana telah disebutkan di atas. Dilihat dari bentuknya, syirik terbagi tiga, yaitu syirik dalam hal keyakinan, perkataan atau lafaz, dan syirik perbuatan. Dilihat dari keadaannya, syirik terbagi dua, yaitu jali, nyata, atau khafi, samar. Semua bentuk syirik harus ditinggalkan, karena semua membahayakan bagi pelakunya. Orang yang telah kedatangan keterangan tentang bahaya syirik, sepantasnya segera bertaubat. Karena sesungguhnya seluruh dosa, termasuk syirik, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan syarat jika hamba yang melakukan dosa tersebut bertaubat kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu terputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Az-Zumar 39:53. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata tentang ayat ini, ayat yang mulia ini merupakan seruan kepada orang-orang yang bermaksiat,
baik orang-orang kafir atau lainnya, untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Ayat ini juga memberitakan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa semuanya bagi orang-orang yang bertaubat dari dosa-dosa tersebut dan meninggalkannya, walaupun dosa apapun juga, walaupun dosanya sebanyak buih lautan. Dan tidak benar membawa arti pengampunan Allah dalam ayat ini dengan tanpa taubat, karena orang yang tidak bertaubat dari syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Lihat tafsir Ibnu Katsir, Surat Az-Zumar 39 ayat 53. Semoga Allah selalu menjaga kita dari dosa syirik, yang besar maupun yang kecil, yang nyata maupun yang samar, dan yang kita ketahui maupun tidak kita ketahui. Hanya Allah yang memberi hidayah taufik.